ketika Anda mulai membayar suatu pinjaman online ini, maka pintu Anda akan terbuka ke pinjaman online yang lain lainnya. Tapi ingat, yang perlu Anda waspadai adalah hutang ini ketika Anda tidak benar mengelolanya, hutang ini akan menjadi suatu bencana. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Pablo. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian yang menonton video saya ini dipermudahkan segala urusannya, diberikan perlindungan kesehatan dari wabah yang melanda negara kita ini, dipermudahkan segala rezekinya agar Anda bisa mengatasi semua masalah finansial yang terjadi dalam kehidupan Anda masing-masing. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami dan tim lebih bersemangat lagi dan berkembang untuk membangun channel ini, mengarahkan channel ini menjadi sarana edukasi, dedikasi seputar masalah pinjaman online, finansial yang lain, dan tips dan trik bagaimana Anda bisa approve dalam suatu pinjaman online dan bagaimana Anda bisa keluar dari masalah pinjaman online ini secara bijak, cerdas, dan struktur. Saksikan selengkapnya video saya ini. Stay tuned. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. So keep looking, don't settle. Bagaimana kita bisa membangun fondasi legal ini tanpa menggunakan duit pribadi? Sistem legal tahun ini tidak semudah tahun kemarin. Tahun yang lalu, data cewek lebih mudah di-approve dalam suatu pinjaman online, tapi di tahun ini cewek cowok sama aja. Bagaimana kita bisa mengkondisikan data ini supaya Anda bisa approve di suatu pinjaman online ini? Data fresh tahun ini tidak mudah, dan pinjol tahun ini lebih selektif. Tidak peduli cowok atau cewek, data lengkap ataupun tidak lengkap sama aja. Saya akan menceritakan sedikit hal yang saya tangani di lapangan. Awalnya, saya punya sebuah teman. Dia datang kepada saya kemudian berkonsultasi. Ada beberapa
hal yang dia tidak ketahui karena dia sudah galbay di kartu kredit. Bilang kartu kredit ini berbeda jalur dengan pinjol, dan saya mengedukasinya pengetahuan tentang pinjol ini, bagaimana ketika galbay dan bagaimana supaya dia bisa approve. Ketika saya mencoba di minggu pertama, padahal data beliau ini lengkap, mulai rekening, KTP, BPJS, dan NPWP. Ketika di hari pertama, saya mencoba untuk mengajukan legal, padahal nomor telepon kantor dan alamat kantor itu real. Dan apa yang terjadi faktanya, pengajuan beliau ditolak. Itu di minggu pertama. Dan saya membatasi ketika kita ditolak di 3 aplikasi legal, saya sarankan Anda untuk break dan Anda mengajukan di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya kita mengajukan ke aplikasi legal lagi. Alhasil sama, 3 aplikasi di minggu berikutnya auto juga. Itu mendekati Idul Fitri dan dia sharing ke saya bahwa dia memiliki hutang nyata sekian juta. Saya hanya menyarankan kalau limit besar segitu, ada beberapa legal yang mungkin bisa kita menjadikan sebuah solusi. Tapi saya hanya menyarankan beliau, kita berusaha, tapi jangan prioritaskan pada hasil. Tetap bantu saya dengan doa Anda. Ketika dia mengajukan kepinjaman berikutnya, di minggu ketiga ini dapat limit 7 juta. Beliau sempat shock, apakah ini mungkin? Ketika limit itu keluar, saya yakin ini pasti ACC karena verifikasi aplikasi ini melalui telepon. Ada beberapa aplikasi yang verifikasinya melalui telepon dan ada beberapa aplikasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu ketika dia bisa approve di suatu pinjaman ini. Ketika dia memiliki limit 7 juta itu, waktu itu aplikasi ini belum viral dan dia coba mengambilnya. Tapi yang saya sarankan, stop pengajuan Anda dulu, break, karena data Anda sudah 6 aplikasi ditolak. Bagaimana kita membayar pinjaman ini dengan tidak menggunakan duit pribadi membangun fondasi legal ini? Ada 2 kerugian ketika Anda membayar suatu pinjaman online ini. Yang pertama, gaji Anda atau tabungan Anda akan tergerus bahkan habis. Yang kedua, Anda niat bayar utang, malahan aset Anda bisa terjual bahkan tergadaikan. Karena kenapa? Karena kemakan bunga. Memang pinjaman online legal ini bunganya tidak sebegitu besar, tapi ingat, prinsip finansial sehat adalah total hutang kita tidak boleh lebih dari 30% penghasilan kita setiap bulannya. Bunga pinjaman online legal ini 0,8 dengan estimasi 30 hari. Anda bisa hitung 0,8 kali 30 hari sama dengan 22%. Itu 1 APK. Kalau Anda 2 APK, Anda bisa hitung sendiri. Ketika teman saya ini approve di suatu pinjaman online tadi, inilah sistem dan skema terbaru. Saya menyarankan dia untuk membayar ini secara pelan. Ketika Anda mulai membayar suatu pinjaman online ini, maka pintu Anda akan terbuka ke pinjaman online yang lain legalnya. Tapi ingat, yang perlu Anda waspadai adalah hutang ini ketika Anda tidak benar mengelolanya, hutang ini akan menjadi suatu bencana. Dan bagaimana kita bisa meminimalisir bencana ini? Saya sarankan Anda mempunyai 2 atau 3 aplikasi rawatan. Tim tahun ini ada pembatasan kuota.
Anda tidak bisa approve banyak di setiap pinjaman online. Ketika Anda approve paling 1-3 APK. Ketika Anda mengajukan lain, saya baru dipastikan Anda pasti auto. Tapi ketika Anda membayar satu pinjaman online, maka pintu pinjaman online yang lain akan terbuka untuk Anda. Tapi kita menggunakan sistem pembayaran tanpa menggunakan duit pribadi. Artinya apa? Ketika Anda approve, gunakan dana itu 30% dari jumlah untuk bisa Anda pakai. Dan ketika Anda approve berikutnya, Anda menggunakan juga 30% dari jumlah tersebut. Jadi yang 70% 2 kali itu kita bayarkan ke aplikasi berikutnya. Inilah smart money management kami yang kami ciptakan. Bagaimana kita bisa membangun fondasi legal ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Ketika Anda membayar pinjol ini, pasti Anda ditawarkan oleh pinjol yang lain dengan duit besar. Yang saya sarankan, Anda hanya ambil seperlunya saja. Legal ini adalah sebuah jembatan Anda untuk menuju ke ilegal. Tahun ini, tanpa Anda mempunyai legal, mustahil Anda bisa dapat ke ilegal. Karena ketika Anda tidak mempunyai jembatan, Anda tidak bisa menyeberang. Alhasil adalah data Anda menjadi rusak. Banyak dari kita yang di media sosial ataupun di mana aja, kita ditawarkan berbagai macam pendanaan secara instan ataupun jasa-jasa yang lain. Jangan termakan korban media sosial. Sayangilah data Anda, karena data Anda adalah pundi-pundi rupiah Anda. Ketika Anda salah jalur, maka data Anda tidak bisa maksimal. Yang terjadi adalah data Anda menjadi rusak. Skema pinjaman online legal ini, pembatasan kuota di tahun ini, ketika Anda membayar satu pinjaman, Anda mungkin bisa naik limit dan Anda mungkin bisa dapat 2 atau 3 APK berikutnya. Inilah yang banyak dari mereka yang tidak mengetahui. Jadi legal ini sangat penting untuk Anda membangun sebuah fondasi dan jembatan Anda menuju ilegal. Tanpa Anda mempunyai legal ini, mustahil Anda bisa approve di pinjaman online ilegal. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa mengajukan sendiri. Semua yang saya omongkan ini adalah fakta. Bagaimana saya menangani klien, baik itu online maupun offline. Sekian video dari saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akan membahas masalah pinjaman online ini, bagaimana Anda bisa approve dan bagaimana Anda bisa keluar secara cerdas tanpa menggunakan duit pribadi ini. Kalau Anda datang kepada kami untuk berharap lumer, Anda salah besar, karena kami di sini bukan pemilik pinjaman online, customer service ataupun analisis yang lain. Tapi kami di sini membantu Anda, mengeluarkan Anda dari masalah pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi Anda. Kalau Anda yang ingin berkonsultasi kepada tim admin saya, hubungi tim admin 4 saya di bawah ini. Konsultasikan semua masalah finansial Anda yang terjadi dalam kehidupan Anda. Untuk Anda yang ingin mengetahui media sosial kami, Anda bisa lihat di link deskripsi video saya ini dan konsultasikan kepada tim admin media sosial saya atau tim admin 4 saya di YouTube ini. Mudah-mudahan dengan Anda berkonsultasi, Anda menemukan sebuah solusi. Hidup yang baik adalah hidup yang terinspirasi kasih sayang antar sesama dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Saya Pablo
founder and leader PTT. Thank you for watching. See you later again. Salam Lumer.